materi jalan dari seharusnya ya. Kita mulai saja. Masih dioda kita ya. Baru nanti kita lanjutkan ke transistor. Kemarin kita sudah dioda Zener ya. Zener. Sekarang kita lanjutkan dioda khusus lainnya. Masuk kita ke optoelektronika. Jadi optoelektronika ini ada beberapa nanti ya. Optoelektronika itu gabungan. Opto itu kan bukan kacamata ya, bukan lensa, tapi adalah cahaya. Cahaya dan listrik ya, gabungan cahaya dan listrik. Jadi fungsinya ada. Yang pertama adalah disebut LED singkatannya ya. Sekarang sudah banyak penggunaan LED ya. Lampu diganti dengan LED itu hemat energi ya. Light singkatan dari light emitting ya. Jadi dioda yang memancar cahaya. Jadi kalau dioda silikon, dioda Zener dikasih tegangan dia hanya dapat arus dan panas. Nah, di sini dia setelah ada arusnya ada, dia akan menimbulkan cahaya. Nah, cahaya itu macam-macam nanti. Ada cahaya yang kelihatan, nanti ada yang cahaya yang tidak kelihatan. Itu tergantung dari bahan yang membuatnya nanti. Nah, kerjanya juga ada yang arah maju, nanti ada juga arah balik. Nah, kalau LED dia kerjanya arah maju. Dia mirip seperti dioda biasa, silikon sebenarnya. Cuma silikon hanya dapat arus sudah, dapat panas paling. Terus ini dia setelah arusnya ada, maka akan muncul cahaya. Cahaya itu tergantung nanti dari bahannya ya, macam-macam nanti. Cuman yang di pasaran itu ada LED itu yang bungkusnya yang diganti-ganti cahaya. Jadi umpamanya bungkusnya hijau, merah, kuning, padahal itunya sama di dalamnya ya. Tapi ada juga nanti itunya bening, tapi nanti cahayanya bisa macam-macam. Tampak ya, merah, hijau, kuning, biru, jingga, atau cahaya tidak tampak infrared. Nanti gunanya, dia ada cahaya dengan alat ya. Kalau dengan mata telanjang nggak kelihatan. Tapi biasanya dia digunakan nanti untuk sensor, ya, salah satu sensor. Ya. Untuk keamanan. Ini sudah banyak sekarang yang untuk mengganti lampu rata-rata karena dia arusnya kecil, berarti dayanya kecil ya. Dibandingkan dengan lampu yang ada sebelumnya. Sehingga umurnya juga sangat panjang. Lampu pijar ataupun lampu TL ya. LED biasanya unsur gallium arsenid ya, fosfor, yang menghasilkan cahaya merah, kuning, hijau. Itu yang bungkusnya ininya ya, tutupnya itu bening ya. Jadi dia bukan karena dikasih tutup biru kuning gitu, bukan. Dia tuh bening tapi setelah dikasih tegangan dan ada arus dia akan, nah itu nanti dia tegangan diodanya, tegangan melawannya sama dia di ya VD ini ya, itu berbeda-beda nanti antara yang cahaya tersebut. Setiap warna dia berbeda. Kecuali yang tadi bungkusnya saja, penutup saja dikasih warna kuning, merah. Jadi kalau dia nyala baru muncul merah. Padahal dia dipadamkan juga merah, cuman tidak terang gitu aja ya. Ini tidak, dia tetap bening. Jadi datang tegangan tertentu dia akan warnanya merah atau kuning dan sebagainya. Kemudian yang infrared itu nanti digunakan untuk instrumen keamanan nanti ya, keamanan pakai sensor dia. Nah, ini yang LED bervariasi. Kalau dioda biasa kan hanya sekitar 0,7, silikon, germanium 0,3 gitu ya, sudah aman, itu sudah pasti dapat. Nah, kalau di LED biasa dia sampai 1,5 sampai 2,5 volt. Arusnya 10 mili sampai 50 mili. Ini berarti dia kalau di sebelum 10 mili dia belum ada. Walaupun arusnya ada tapi cahayanya tidak kelihatan. Jadi dia untuk bercahaya dia memerlukan arus yang minimal. Nah, ini yang 10 sampai 50 tadi 1,5 sampai ini adalah jenis-jenis warnanya tadi, warna berbeda. Ya, kita inikan juga di simulasi ada ini ya. Nah, namanya kita tidak dapat informasinya atau datanya biasanya ditaruh rata-rata itu 2 volt sudah masuk ya. Tapi untuk yang tertentu nih 2,5 ini belum masuk. Masih 2 volt kok belum nyala. Nah, ya kan dia tegangan pengurangan tegangan inputnya harus lebih besar dari 2 volt. Nah, dan tidak ada.
Tapi kebanyakan dia di bawah 2 volt ya. Nah, makanya untuk LED paling-paling dikasih tegangan 5 volt ya. Itu sudah nyala. 5 volt kan lebih besar dari 2,5. Apalagi 2 nanti ya. Apalagi 1,5. Sehingga dia pasti dapat arus, dia memenuhi ini belum tentu ya. Harusnya ini tergantung dari R-nya nanti kita ada R seri nanti ya. R pembatas arus supaya jika tegangan besar dioda tidak rusak. Karena dia sensitif ya, karena dia arusnya kecil. Sehingga kalau arus besar yang masuk dia putus. Saya kebakar ya. Di atas ini dilihat nanti. Ininya sama dengan diode biasa, di sini tahanan SAR-nya ya, tahanan serinya itu pembatas arus. Supaya apa? Arusnya masuk, jangan sampai melebihi kapasitas dia. Tadi kan 10 sampai 50, di atasnya nggak boleh, kalau rusak nanti ya. Itu udah masuk dia ke arus breakdown rusak, sehingga dia dibatasi. Tapi dia nyala kan itu ya, dia nyala tapi dibatasi. Nah ini dia dikasih arah maju kan, V arah maju ke sini kan, tegangan inputnya. Nah setelah dia dari sampai sini kan masih 0 arusnya ya, arus sekarang dia. Nah, tapi setelah dapat arus nanti ada cahaya. Semakin besar arusnya, cahayanya semakin terang. Sampai batas ini dia, breakdown-nya ya, tidak boleh lewat. Tadi 50 mili, maka kita bekerja di bawah itulah gitu ya, jangan sampai maksimal. Nah, kalau lewat ini dia nanti akan putus. Jadi dia ini eksponen juga ya. Nah, selain dia arusnya bertambah secara eksponen karena tegangan itu tadi, kalau dia biasa kan hanya arus. Nah, di sini dia juga ada cahaya. Lux itu adalah besaran cahaya. Candle nanti atau apa namanya lilin itu istilah kita ini ya. Lux ke terang gelapnya itu disebut candle. Berapa candle? Nah, dia makin terang, makin arus makin tinggi, makin terang. Tentu untuk dapat arus makin tinggi, dia harus tegangannya naik ya, naik. Jadi dia untuk cahayanya lebih terang atau tidaknya tergantung dari arus yang masuk. Sampai batas arus breakdown. Di bawah ini ya bekerja harus. Jadi tegangan ya, tegangan breakdown juga. Tegangannya 2 sampai ini pembatasnya ya. Di atas ini kerjanya. Jadi arusnya tidak boleh lebih dari arus breakdown. Makanya ada tahanan RS. Ini ya. Ini kita ambil contohnya. Pokoknya nih arus yang lewat dioda ya. Arus dioda sebenarnya arus LED ya. Nah, adalah tegangan sumber dikurang tegangan velgnya tadi. Yang 1,5 sampai 2 tadi ya, tegangan velgnya. Kalau dibiasakan 0,7 ya. Tadi dioda yang besar itu paling 1 volt, ini 2,5 sampai 2. Jadi tahanannya masuk sini ya paling tidak ya di atas 2 volt gitu ya. Kalau RS. Nah, ini arusnya sudah ada, tetapi RS ini menentukan harus sudah ada, tapi harus dengan besar tertentu. Ini tidak hanya sebesar sekedar arus. VS-nya sudah lebih besar dari velg bagi RS. Harusnya itu harus tadi kira 10 sampai 50 mili baru dia di bawah itu dia belum nyala. Padahal arus sudah ada. Arus sudah lewat tapi cahaya belum ada. Nah, nanti dia di sini dia untuk terangnya ya LED tadi itu tergantung dari arus sumber ya. Sebentar saya ada beberapa yang kalimatnya ini ya. Jadi ini sumber Jadi kita simulasikan ininya ya. Kita simulasikan. Hitung dulu. Contohnya ya. Contoh ini sederhana. LED yang paling dari dioda ini rangkaiannya paling sederhana dalam bentuknya. Sangat sederhana. Ini dia terang di bawah dia rusak ya, berarti makin terangnya tergantung sumber arusnya. Makin besar arusnya, nah untuk dapat arus yang besar berarti kan sumber kita tegangan ya, tegangannya. Berarti tidak turun ini. PS-nya naik atau RS-nya turunin untuk makin tegangnya, makin besar I-nya. PS-nya naik atau RS-nya turunkan. Tapi RS jangan terlalu rendah. Pada saat PS besar nanti dia arusnya terlalu besar, putus nanti. Contohnya nih, berapa besar arus LED pada rangkaian di bawah. Nah, ini tegangan 10 volt. Biasanya jarang yang kasih 10 volt itu ya. Kalau kebanyakan 5 volt. Karena dibutuh tegangan yang kecil saja. Tahanan RS-nya 680.
kemudian berapa arusnya, dan ini dioda LED nyala atau mati gitu ya. Nah, itu I-nya PS-nya adalah 10 dikurang velgnya tadi, kalau di sini di 2 volt ya. Karena tidak ada velgnya dapat dimasukin di 2 volt. 2 volt, kemudian tekanan RS-nya adalah 680. 10 berarti 8 dibagi 680 dapat 11,8 mA. Ini berarti dia arus yang sebesar ini sudah bisa menyalakan LED. Karena syaratnya tadi kan paling bawah itu 10. Jadi jenis apapun yang dinyala nih gitu ya. Paling bawah 10 sampai, tapi belum tentu semua gitu ya. Ada yang kalau umpamanya yang dibutuhkan tadi 30 mA, ini LED-nya dinyala. Nanti kita lihat proses pergantiannya nanti. Nah, karena syarat dan bawah tadi 11 ini udah nyala. Nah, nanti baru nih kumpulan. Nanti kita ambil simulasinya dulu, kita lihat ya. Nanti kita coba nanti beberapa jenis LED. Ini lihat yang baru berdiri sendiri dulu ya. Nanti ada yang gabungan. Gabungan apa? Nanti macam-macam deh. LED dulu. Ini R-nya saya ubah nanti supaya kita ini ya, R variabel 3 kilo gitu ya. Nanti dia bisa ubah ininya nyala enggak ya. Ini 10 volt ya. Kemudian ini R-nya sebuah variabel input ya. Nah, ini yang biru ya, ini yang biru. Jangan dulu. Berapa arus LED-nya? Nah, ini dia 10 volt. Ininya berarti 50 dari 3 kilo 1,5 ya. 1,5 kilo ya, atau 1.500 ohm. Ini arusnya 4,46. LED-nya belum nyala nih, lihat. Besarin ya. Bentar dulu. Supaya besarin. Jadi dia harusnya sudah ada, tapi LED belum nyala. Nah, karena syaratnya itu tadi kan biasa hampir kebanyakan ya, kebanyakan itu dia dari 10 sampai 50 mili. Ini dia belum nyala. Nanti kita ubah LED yang lain, mungkin ada yang nyala gitu ya. Jadi butuh nyala LED yang biru ini harusnya di atas 4,4. Saya turunin, jangan dinaikin, turunin ininya ya, supaya harus naik. Berarti R-nya kita turunkan atau V-nya kita naikkan. Oh, saya nggak mau merubah R, V. Tapi ingat, tegangan di sini terbatas ya. Nah, lebih baik kita turunin aja. 45, 4,9 belum nyala. Besarin ya. Bentar, ini masih belum, masih kecil. Nah, besarin sedikit biar kelihatan ya. Nah, ini ya. Ini masih putih nih. Tandanya nyala, kalau biru ini biru, kalau yang merah ini merah gitu ya. Hampir 5 mili kan? Belum. Turunin lagi. Nah, baru dia. 5,5 ini sudah. Jadi tadi 10 sampai itu dia kan 5,5 mili ampere baru LED-nya nyala. Tapi kita ganti nih LED-nya. Dari plus ya. Ini warna biru ya. Kalau kita ganti dengan yang lain. Di plus di sini. Blue, saya biasanya yang merah agak tinggi. Saya kembalikan dulu nih. Ini 5,5 dia tadi ya. Ini yang biru, umpamanya merah yang lebih. Berarti velgnya lebih kecil ya. Ini kan sama nih. Ini belum kita ubah. Ini sudah berubah lebih besar. Berarti R-nya apa? Pengurangnya V dikurang velg gitu ya, lebih kecil. Sehingga dapatnya ini kalau tadi dia 6,5, ini 6,8 ya. Kalau dia 5,5 tadi gimana? Ini lebih arus yang ini kan lebih kecil, dia masih tidak nyala. 5,5 tadi sama masih nyala. Ini sama 4, sama tadi 4,5 belum nyala. Paling sedikit ya 5,5. Nah, tapi karena velgnya lebih kecil sehingga dengan sumber yang sama dia dapatnya adalah ini 4,5% tadi ya, nih,
dapatnya dia lebih besar. Cari lagi yang lain. Ya, ini yang merah ya. Belakang. Kita biru, ya hijau ya. Kita lihat. Di atas kulkas. Nah, ini turun lagi kan 5,9. Ininya. Berarti dia hijau ini dia lebih velgnya lebih besar. Tapi ini udah nyala ya. Lalu kita tambah lagi sini 50% tadi. Ini masih nyala, 5,3 masih nyala. Alkohol. 4,8 dia belum ya. Harus ada. Nah, itu. Nanti itunya ya. Jadi bisa ini yang kita ubah naikkan kalau dia belum nyala. Tapi ingat harus dilihat data sheet-nya. Harus breakdown-nya berapa ya. Kalau tidak berusak kalau udah di atas ini langsung putus. Mudah putusnya ya. Mudah putusnya. Makanya diperlukan rangkaian pembatas tegangan RS tadi. RSAN ya. R-seri. R-seri gitu. Nanti dia beda-beda LED. Nah, ini satu LED. Nah, kemudian bentuk LED yang kedua ini adalah ini 7 segment. Nanti ada lagi yang dot ya. Dot itu dia udah seperti apa namanya titik ya. Ini 7 segmen terbatas ya. Dia terdiri dari 7 segmen satuannya ya. Nanti ada juga nanti ada yang pakai titik ya, lebih lagi nanti yang satu biasanya lebih dari 1 digit ya. Jadi pakai titik adalah untuk pecahannya gitu ya. Biasanya itu digunakan untuk lebih 1 digit. Ini yang 1 digit. Dia bisa dari 0 sampai 9, kemudian A besar sampai G. Terbatas ya. Kalau huruf dia terbatas. Kalau angka, no. Nah ini dia ada 7 LED nih yang disusun A, B, C, D, E, F, G. Jadi kalau untuk angka 8 harus nyala semua. Untuk angka 1 hanya B dan C di belakang ya. Satunya bukan F dan E ya. B dan C yang nyala. Untuk angka 2 berarti ini nih A, B, G, E, D. Nah itu kan repot nanti ngurusnya ya. Nanti ada IC yang membuat konverter binar ke ini hexa nanti dia ya. Dia akan belajar gitu. Jadi nggak perlu kita untuk A1B. Kalau 8 berarti semua. Kalau 9 hanya E yang nggak nyala. Nah, itu kan repot. Nah, dia ada 2 jenis ini. Jadi kalau kita beli kemarin kalau beli dioda silikon, orang nanya ini yang berapa watt kan? Itu berarti harus maksimalnya berapa. Tapi kalau dioda Zener ditanya Zener berapa volt? Karena tegangan Zener yang ditanya. Nah, kalau lihat dia ya warna apa yang biasa ditanya? Warna apa? Karena nanti dia ada yang apa namanya warna itunya bening gitu ya, tapi nanti warnanya beda-beda. Jadi kalau kita coba nggak kelihatan warnanya, nggak kelihatan warnanya. Tapi kalau yang bungkusnya yang apa kacanya itu yang warna udah kelihatan kan, dia nggak nyala sudah warna merah, sudah hijau, sudah biru, sudah kuning gitu ya. Tapi kalau yang bening itu tidak, dia cahayanya baru akan muncul setelah ada tegangan. Jadi nanti ya. Nah kalau segmen akan ditanya nanti common anoda ininya segmennya common anoda atau common katoda. Atau nanti dia kamu segmen apa? Nah, kita common anoda, common katoda. Apa itu common anoda dan katoda? Ingat lagi dioda, kata lagi ini dioda ya. Ini yang masuk dari sini ini kan yang P ini kan anoda, yang N-nya katoda. Itu dia. Nah, apa dia maksud common? Nah, common itu adalah bersama, dipakai bersama. Common itu. Artinya apa? Dipakai dia bersama berarti umpamanya kanannya lebih dari 1 ya, makanya kalau LED biasa nggak ditanya ini kamu common apa ya, nggak perlu ya. Ini kan hanya pasti dia inputnya anoda, outputnya katoda gitu kan. Nah kalau segmen dia kan dirangkai ini, dirangkainya nanti ada yang digabung bersama, ada yang anodanya digabung, ada yang katoda digabung. Ini common anoda berarti anodanya digabung, inputnya sudah dikasih. Jadi kalau kita kasih 5 volt semuanya dapat 5 nih, A5, B5 sampai G5. Itu dia common anoda. Nanti yang berikutnya ada common katoda. Katodanya yang sudah dikasih. Nah, katoda dikasih. Berarti kan tegangan yang masuk harus lebih besar daripada tegangan ini supaya dia nyala kan. Nah, nanti ada 2. Anoda, contoh anoda ini dia.
Kalau bentuk fisiknya sama. Bentuk fisiknya sama nanti. Fisiknya sama bentuk. Nanti saya lihatin ini dulu ya. 7 segment. Saya lihat di web aja. 7. Mau dia anoda atau katoda, itu dia ininya sama. Ya. Secara fisik ya. Lalu kalau dikasih tahu orang ini, oh baru dia, oh ini mana yang groundnya dia. Ini yang pakai titik ini, pakai titik. Jadi dia ada 9 kaki. Ini kan 5 ya, 5 kaki atas, 5 kaki bawah, 10. Padahal ini kan cuma 7 Pak. Power 2. Karena dia perlu power, kalau nggak ada powernya, VCC sama ground ya. VCC sama ground, berarti dia udah berapa nih? 7 tambah 2, 9. Nanti dia ada yang satunya untuk titik. Nah, yang nggak pakai titik gimana? Ada juga yang nggak pakai titik. Nggak pakai titik, berarti dia ada 2 VCC-nya. Nggak boleh pakai yang di atas atau yang di bawah. Nah, itu harus lihat datasheet. Nggak bisa ya. Bisa juga nanti kita lihat dia, kalau kita udah tahu ini command anoda pakai multimeter analog, itu kelihatan. Nah, kita pindah-pindah, ini satunya kita taruh, asal tahu ininya ya, ground-nya, nah, yang satunya kita ini kan dia akan nyala. Oh, berarti dia ini, ground-nya ini VCC. Ini ya. Jadi anoda sama katoda sama. Nah, cuma nanti nyalanya ini tergantung juga seperti lihat tadi, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru, gitu ya. Fisiknya ya, seperti ini untuk fisiknya. Kakinya 10. 7 untuk masing-masing segmen. Kalau dia yang pakai titik, yang untuk desimal nih, yang pakai pecahan, ini 1 untuk desimal, yang 2-nya untuk ground dan VCC. Nah, ini contohnya jadi kan. Ini ground, kan? Ini command-nya pakai bersama. ABC dan ini yang kumpulan ini beberapa segmen. Nah, kita kemudian yang mau dia command anoda, command katoda dia sama. Nah, kalau itu ya. Kita lihat. Ya. Lagi. Apa command ini dia? Diodanya disusun seperti ini. Nah, sebut tadi anoda kan? Anoda. Jadi anodanya sudah di-ground-kan. Anoda sudah di-ground-kan. Di-ground, sama-sama di-ground. Jadi tinggal kita, kalau kita ingin nyalakan umpamanya huruf 1 tadi B dan C ya. Berarti B dan C dikasih tegangan, A sampai yang lainnya di-ground. Nah, ini dia 1. Kalau 8 semuanya. Kalau 9, kalau 0, G yang tidak. Kalau 9, E yang tidak dikasih tegangan. Kan repot itu. Masing-masing dikasih. Nanti ada ininya, nanti saya lihat. Segmen. Nanti kita ini dulu. Bapaknya kita membuat angka 2 ya dari 7-nya. Berarti dia A, B, D, dan E yang nyala. Nanti dia lebih gampang dikasih tegangan anodanya ya. Seperti dioda biasa muncul. Yang penting dia arusnya ini memenuhi syarat tadi kan. 10 sampai sekian tadi 5 juga nyala gitu ya. Tadi coba dari yang kecil ya. Jangan coba dari besar. Jadi R-nya itu nyala udah. Dan seperti kita simulasikan tadi, R-nya mulai dari yang kecil. Jangan dari yang besar. Kalau yang besar keburu rusak dioda kita atau LED kita. Jadi makanya dicari R variabel dulu. Coba R kecil. Oh dia nggak nyala, nggak apa-apa nggak nyala dulu. Baru tambah besar. Nanti baru kita ganti untuk kalau yang untuk rangkaian sesungguhnya kita R-nya sekian nih. Nah, ini kan ini belum nyala nih. Tambah. Tapi jangan dari sini kalau disimulasi ya udah ini kan 100%. Nah, nggak nyala deh kan. Putus. Nah, ini RN-nya ini R-nya bukan R-nya kecil gitu ya. Bagus ini. Baru kurangin sampai pas dia nyala, umpamanya tambah dikit nggak apa-apa. Ini belum juga kan. Berarti R-nya dikecilin lagi. Nah, udah tambah dikit nggak apa-apa. Tapi jangan sampai di sini nanti. Kalau di sini kan tidak ada unsur panas aja. Bisa aja. Ini kan nggak boleh 0 ya. Nah, umpamanya ini kan udah sangat besar. Di atas tadi 50 ya. Takut berbahaya putus. Makanya kita sedikit di atas yang sudah waktu dia nyala ya. 45 nyala, boleh tambah dikit. Ya, apa. Itu juga nanti segmen. Jangan langsung dikasih tegangan buru putus. Udah putus nggak bisa lagi. Nah, ini dia. Jadi kita kasih. Ini repot dong gitu kan.
Nanti nggak apa-apa, nanti kita ini dulu, nanti caranya gimana. Ada nanti IC-nya. Nanti waktu kita rangkaian digital nanti kita buatkan. Oh ini pakai ini. Nanti contoh-contoh segmen kita pakai yang sudah pakai IC itu. Ya, kita ambil dulu simulasinya ya. Ini yang katoda dulu. Katoda gimana? Ya sama katodanya dikasih tegangan. Anodanya kasih tegangan. Kalau common anoda, ya, anodanya, katodanya yang di-ground, disamakan. Tapi common katoda, bukan anodanya yang di-ground. Kalau anoda di-ground ya nggak kerja-kerja. Bisa tegangan minus nanti kan, karena repot kita tegangan negatif. Nah, di sininya anodanya dikasih tegangan. Nah, supaya ini dia nyala gimana? Jadi kita ground aja kan. Supaya mati gimana? Ya kasih tegangan ya minimal sama dengan ini. Jadi kebalikannya dia. Anodanya kasih ground, udah ya. Nyala. Atau dikasih tegangan yang lebih kecil daripada ini. Baru akan mati. Apalagi sama ya. Ini apa? Harus tegangan di sini lebih besar daripada tegangan katoda kan? Anoda, katoda lebih besar. Kalau dia sama, belum bisa karena ada tegangan velet tadi kan? Velet. Berarti dia tegangan sumber dikurangi dengan velet harus lebih besar dari tegangan sini. Dan sama arus tadi, arusnya harus minimal ya. Nah, jadi ABC-nya ini di-ground-kan. Nah, nanti kita lihat simulasinya. Contohnya sama. Untuk membuat tadi kalau angka 2 di atas, ya kan? Berarti A, B, D, E, G yang dikasih tegangan. 5 volt. Tetapi kalau di common katoda, untuk angka 2 nih, ya, maka seven harus diberi tegangan supaya dia yang ininya mati. Kalau tidak dia nyala kan, kalau segera nyala kan, segera nyala. Kasih tegangan supaya dia melawan ini. Jadi kasih tegangan sini. Kalau tadi dia yang anoda dikasih tegangan dia nyala. Di sini dia dikasih tegangan juga, dia akan mati. Kebalikannya. Nah, gimana nanti ininya? Nanti kita lihat simulasi setelah kita sholat maghrib. Kita sholat maghrib dulu ya. Nah ini nggak lama waktu seperti bulan puasa ya. Kita sholat bisa lagi bulan puasa kan kita buka dulu ya. Kita istirahat dulu. Nanti kita simulasikan gimana supaya mudah itu membuat angka. Tadi kan angka 1 harus ininya banyak banget kan. Nah nanti ada. Hanya dengan 1 input bisa angka 8. Dengan 2 input bisa angka lain. Nanti gimana? Nah, kita istirahat dulu ya. 15 menit paling lama. Ya. Lanjutkan bentuk simulasinya yang lab tadi ya. Dimana yang anoda sama katoda. Gambarnya sama tadi ya. Cuma nanti kita harus tahu yang kalau anoda dikasih tegangan anodanya dia akan nyala. Kalau sini dikasih tegangannya dia akan mati malah. Ya, karena dia tegangan akan mengurangi ya. Jadi tegangan sumber dikurangi tegangan led, dikurangi tegangan katoda sehingga dia tidak bisa arusnya lewat. Ya. Atau kalau arusnya lewat kecil ya. Kalau dikasih dia kan ini harus sama tegangannya ya, A sampai G itu harus sama. Ya, dikasih tegangan rendah dia akan nyala sama dengan ground ya, kalau lebih kecil. Nah, ini kita lihat simulasinya. Yang pertama apa tadi dulu sebentar saya lihat dulu ya anoda atau katoda. Ini yang anoda dulu ya. Anoda berarti katodanya yang di-ground-kan semuanya. Sedangkan kalau common katoda, anodanya yang dikasih tegangan yang sama semuanya. Nah, jadi ya. Nah, kita anoda dulu. Simulasinya ya, kita simulasi. Bentar, ini dia contohnya. Ambil di sini ya. Nih, tanda 8 ini. Ya, ini dia. Ambil, nih kan. Nah, nanti muncul ininya. Mereka banyak nih ya, di sini ya. Hexa. Display hexa. Nah, ini yang banyak nih. Ya, dia bisa bikin huruf yang lebih dari tadi ya. Yang kita di sini nih. Hexa ya. Nah, kalau ini
sudah gabungan dengan IC ini di biner nih. Ya, untuk menghasilkan angka 1 cukup ini nih. Ini kasih tegangan udah salah satu. Sudah gabungan antara 7 segmen dengan IC converter biner ke hexa. Nah, nanti saya ajarkan juga yang ini. Nah, ini yang aslinya. Nah, yang aslinya bukan. Ini yang sudah gabungan antara 7 segmen. Ini common anoda deh ya, dengan IC converter dari biner ke hexa. Nah, kita sini ya, common anoda tadi kan nih. A sampai G. Ini commonnya. Tapi di sini power belum dikasih. Nah, kalau dalam sesungguhnya tadi arah tegangan dan ground ya, itu harus dikasih. Kalau enggak kerja. Baru ABC-nya itu mau dikasih tegangan atau ke ground. Ini yang warna cuma ya. Merah, hijau, biru, hijau, oranye, kuning, kan? Ini yang katoda. Kita anoda dulu ya. Kita ambil katakan yang biru dulu. Ya, ambil tinggal klik udah. Masuk di sini ya. Nah, saya ambil udah tadi ya. Nah, lagi sama dengan ini ya. Nah, satu. Ini yang sungguhnya seperti ini nih. Ini nanti saya ajarkan pakai IC. Kan repot. Kita mau mengatur angka itu. Angka 1 apa? Nah, itu tadi kan. Itu angka 1 apa? Berarti di sini tadi kan. A, B, ini dia. Apa sebentar. Saya juga nggak hafal kalau ini. A, B dan C 1 gitu ya. Kita atur ini dia, dikasih tegangan ya, dikasih tegangan. Kemudian ini berdasarkan data sheet-nya, commonnya kemana Pak? Ini commonnya. Jadi commonnya ke 5 volt ya. Namanya common anoda kan? Ya, anodanya dari 5 volt. 5 volt. Sekarang yang katodanya yang kita ini kan. Nah, kalau common ini common sebentar dulu. Ini common anoda. Anodanya sama. Ini common katoda dulu yang kita ya, yang pertama. Sama dengan tadi, ambil di sini juga. Cuman common katoda kita ini kan ya, common katoda. Artinya apa? Katodanya sudah dikasih ke ground. Ya, ground, katoda ke ground. Yang pertama tadi dulu ya. Nanti common anoda, common katoda. Katodanya sudah ground semua. Tinggal ABC-nya yang kita kasih tegangan, udah dia nyala. Cuman untuk menghasilkan, karena dia ada 7 segmen, untuk menghasilkan angka 1 diperlukan B dan C tegangan kata 5 volt ya, 5 volt. Ini kalau dalam prakteknya nanti harus kita kasih, karena ini untuk yang IC ini sebenarnya. Nah, yang IC sini udah kecil ya harusnya. Ini kalau langsung seperti ini, tapi nggak dibuat orang seperti ini, repot. Ini harus kasih R. Kalau enggak gampang putus. Nah, ini tadi ya. Ini kan 0 semua nanti nih. Ininya belum ada. Belum ada tegangannya. Saya mau nyalakan ini. 1 tadi berarti dia B ya. B dan C-nya 1. Kan repot. Kalau angka 7 berarti A-nya juga. Jadi 7 ya kan. Kalau angka 2, ini yang repot. Angka 2 berarti A, kemudian B, G dulu ya. G tengah. Ini apa di sini? A, B, C, D ya. D satu lagi. Nah, ini repot kan? D berarti C. A, B, C. D, E. Ribet kan? Nah, itu. Tapi kalau pakai IC nanti, nah ini dia. Kita lewatkan yang ini tadi. Kita lihat IC converter nih. 7448. Artinya ini apa? Akan mengkonversi bilangan binar ke hexa. Jadi dia mulai dari 0 sampai 9 sampai A besar sampai F. Ya. Nah, lihat nih. Nggak perlu. Saya mau angka 2 tadi ya, angka 1. Berarti cukup A saja yang 1. A1. Itu angka 1. Nah, nggak perlu tadi kalau angka 1 kan 2 tadi kan. B dan C. Ini angka 2 berapa nih? A, B, C-nya tidak. A, B, D, E, G ya. Nah, angka 2. Ini nggak perlu. Saya 2 ini aja. 2 binar nih. Angka 2. Nah, untuk angka 8, kalau sini semuanya ya, untuk angka 8. 8. Semua 1. Nah, kalau ini angka 8 cukup ini aja C. Saya 1, angka 8. Angka 0, ini dia. Nih, kalau angka 0 kan, ini saya nolkan semua, dia 0. Ini angka 0 apa? Berarti G dikosongkan. 6 nih kan. Nah, ini dia dalam IC. Ya. Nah, di sini
disediakan yang seperti ini nih, seven segment, common anoda atau common cathode nanti network IC sudah disediakan langsung nih. Nah, ini dia yang di atas tadi ya, kan? BCD decoder ya, decoder hexa. Ini adalah di simulasi ya, ini dia nih sebenarnya. Kalau realnya ini IC 748 dengan ini. Nanti kalau untuk digital kita gunakan ini, nggak perlu pakai ini ya, sudah disediakan ya. Tapi yang seperti ini, 7 segment yang 4 ini inputnya dalam realnya tidak ada. Yang ada di seperti ini. Kita yang membuatkan. Karena 7 segment itu kakinya 10. Sedangkan ini yang 4 kan? Nah, karena sudah ini dia yang 4 tadi ini. Kita ini yang 2 ini udah di dalam dia nih. 2 ini dalam ini. Nah, jadi kita masukin 4 aja. IC. Nah, kalau realnya ini nih. Ini common, sudah. Mau angka berapa? Kita konversi binar. Ini binar ya. 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Semuanya nanti F. Kalau semuanya 1 apa? Di F. Nah, ini semua 1. Coba dulu. Ada yang 15 F harusnya ya. Seperti ini. Satu semua. Ada yang salah. Nah, sampai situ deh nanti. Nah, kalau ini yang untuk F, nah ini kan berarti dia A, B, C dan D-nya 0, yang lainnya 1. Kalau aslinya kita tanpa menggunakan IC desimal ke apa namanya? Konverter binar ke hexa ya. Jadi dapat tadi yang kalau F berarti ini ya. B C D. B C D. Yang lainnya 1. B C D-nya B 0, C 0. Ini F ya yang paling bawah, C D. Nah, seperti itu kan. Nah, kalau sini tidak F semuanya. Itu yang common katoda ya. Katodanya sudah di ground. Tinggal ABC-nya kita mau nyalakan apa. Tapi kan ini satu-satu. Nah, kita gunakan converter supaya kita nggak perlu satu. Angka 9. Berarti dia 9 ini yang salah. 9 berarti dia 8 tambah 1 ya. 8 tambah 1. Kalau ini 9 apa? Berarti semua kecuali ini ya tadi. Ini apa nih? A, B, C, D, E. E yang tidak. Nah, ada apa? Ini 9 hanya. 2 ya. Ini 9. Mau angka 3. Berapa ya? 3 ini. 1-1. 7 nih. Ya. Nah, nanti ini nanti kita pelajari. Sekarang kita tahu dulu ngisi satu-satu aja dulu. Ini nanti pakai isi. Nah, common anoda, common katoda ya, common anodanya sama. Yang ini ya commonnya, yang digroundkan adalah ini ya, katodanya sudah 5 volt. Berarti yang ininya kita kasih tegangan digroundkan. Yang dikasih tegangan digroundkan. Jadi dia digroundkan, di tanah diground, dan diground. Ini kan ground. Nah, ya. Nah, kita bawa sama tadi. Untuk angka satunya B dan C-nya 1. B dan C-nya di ground. B dan C-nya di ground. Yang lainnya ya biarin aja. B dan C-nya di ground. Karena ini sama ya. A ini sama G sama. Untuk 0 semuanya nyala kecuali G. Untuk 8 nyala semua. 8 nyala kan. Ini konverternya tadi. Ya. Kalau pakai IC tadi IC yang sama ya. Cuman nanti karena dia yang di ground kan ininya, ini kita balik dengan 2 IC dia ini ya. Ini IC apanya namanya? IC 7484. Lalu kita balik dengan menggunakan gerbang not. Nah, biasanya common anoda ini biasanya digunakan untuk output namanya active low. Di saat 0 aktifnya. Ini kan 1, kasih tegangan baru dinyala kan, yang common ini tadi, common katoda. Dikasih tegangan ABC-nya baru dinyala. Nah, kalau common katoda tidak. Ya. Common anoda tidak. Dia ke ground.
digroundkan. Nah, sehingga dia biasanya dipakai adalah untuk aktif-aktif namanya IC active low istilahnya ya. Arti apa? Pada outputnya 0 dia baru nyala. Nah, kalau tadi kan enggak, output 1 dia nyala. 5 volt dia baru nyala. Ini enggak. Makanya kalau kita punya ini gimana? Saya IC kita umpamanya output yang mau kita ini kan dia tetap aktif high namanya ya. Jadi 5 volt keluarnya. Jadi kita balik menggunakan gerbang NOT namanya nanti. Nanti kita belajar gerbang kuliahnya nanti ya semester depan. Gerbang NOT atau inverter. Sehingga dihasilin dibalik. Tapi kalau outputnya sudah 0, tapi kalau 7484 ini outputnya high ya. Berarti kalau kita masukin VCC-nya 5 volt, ini outputnya 5 volt nih. 5 volt, 5 volt, 5 volt. 5 volt dia mati. Nah, kita balik dulu. Sehingga di sini 5, ini menjadi 0. Nah, sama dengan ground kan? 0 di ground kan? Nah, ini 3 tadi kan? Sama. Ini 1. Ini 5. Nah, mau 6. Berarti dia yang ketiga dengan ini 6. 6 binar ya, 6 binar nih. 4, 2. Nah, 7 nih. Jadi ya. Jadi dia harus dibalik. Jadi dua-duanya bisa kita gunakan. Tapi kalau output kita aktif high nanti biasanya segmen ini kan untuk dari IC biasanya ya mengaturnya. Tidak kan repot kita satu-satu seperti ini. Jadi dia aktif gunakan. Tapi kita punya katoda Pak. Udah terlanjur beli. Nah udah kita terpaksa pakai IC pembalik namanya inverter. Jadi hasilnya sama. Sama-sama ini kan. Ini 4 apa tadi? Yang 3 nyala ya. Nah yang sini juga 4 sama. 3 juga nyala. Tapi dia tidak pakai gerbang NOT. Langsung. 3 ya, saya nyalakan sini. Oh, saya matikan dulu ini ya. Ini 4 ya. Yang C-nya nyala ya. C-nya nyambung ya. A, B, dan C-nya, ada D-nya ya. Ini D, kosong. B, C, ini belum coba. D, dulu. D. Kita coba dulu ya. D-nya kosong. Ya. A, B, C, D. Hanya C yang kita saklarnya kita tekan. Yang lainnya tidak. Dapatnya angka 3 ya. 4 ya, 4. Nah, ini juga sama. Kamu pakai NOT. Yang common katoda sama. Kita maunya 4. Berarti ini A, B, C. Ini juga belum berubah ya. Coba dulu. Nanti ini ABC bintang ini gimana? Nanti akan ada kuliah sendiri. Rangkaian digital nanti ya. Kita akan bahas. Karena kita sudah sampai PK. Nah, ini dia. Sama. Nanti ya. Sini dia. Nyalakan. Untuk angka 4 sama. Berarti dia yang C saja. Terus ini harus dipilih. 4 apa? Ini apa? Ini A tidak ada. B, C, G. Ini F gitu ya. Nah, baru 4 sini. B, C, D-nya tidak. E-nya tidak. F-nya ya. G. Ini satu lagi apa? Ini E yang belum. Nah, ya kan tuh. Kalau ini satu saja nih. Oh, saya mau 5. Kalau 5 lain lagi kan. Dihapus, ditambahkan repot. Sama ya. Ini 5. Ini 5 ya. Ini 5 berarti C dan A yang di saklarnya ditekan. Common anoda sama. 4 baru kan? 4 yang tadi. Oh, tambah lagi 1. A dan C. Nah, jadi 5. Oh, ini ribet. Nah, untuk simulasi angka yang ini, yang 2 ini udah digabung. Jadi cuma nggak menentukan common anoda. Coba segmen ya. Ini dia. Yang kita ambil yang tadi ya. Di atas. Jadi sebenarnya dalam dunia nyata nggak ada nih. Ini adalah udah gabungan antara IC converter binar ke hexa dan segmen. Segmennya mau common anoda, common katoda terserah. Kalau common anoda berarti dia harus tambah 0 ya. Ini sudah disediakan. Tinggal kita 0 ya. Semuanya 0. 1 ini, 2 ini, 3 2 ini, 4 ini saja. 5 ini dengan ini. Nah, itu nanti ya. Ini yang bisa kita gunakan. Tapi di dalam real ini tidak ada. Ini udah gabungan ya, satu paket gitu. Nah, kalau yang ini alpha ini ya, ini lebih banyak lagi. Bukan segmen lagi namanya. Segmennya banyak. Dia bisa untuk biasanya nih untuk huruf ya, untuk huruf. Tidak hanya kalau sini kan hanya dari A sampai G gitu kan. Itu pun beda-beda ininya. Ada A-nya besar,
ada B-nya huruf kecil gitu ya. Nah, kalau sini dia bisa huruf besar huruf kecil. Kalau ini sudah dipakai software ngaturnya ya. Tidak bisa IC satu-satu tadi. Nanti banyak. Ada lagi nanti yang odot lebih ini lagi ya, lebih ya ini lagi. Itu dia seperti dia kita pakai memori nanti dia. Itu yang 7 segmen ya, segmen. Sekarang kita lanjut materinya anoda katoda. Jadi tadi LED, ini gabungan dari LED. Nah, sekarang fotodioda. Kalau tadi tegangan dioda dikasih tegangan, muncul arus, kemudian jika arusnya memenuhi akan muncul cahaya. Sedangkan fotodioda kebalikannya. Jika dikasih tegangan, jika anodanya lebih besar dari katoda ya, berarti tegangan sumber lebih besar dari tegangan LED-nya, itu muncul arus. Ini kan? Muncul arus. Tapi dia ada syaratnya. Jika cahaya tidak ada, ya tidak ada arus. Padahal tegangan sudah ada. Anoda lebih besar dari katoda. Itu namanya fotodioda. Jadi dia dikasih cahaya dulu, baru arus itu akan ada. Jadi dia nanti gabungan LED dengan ini akan menjadi apa namanya? Akan menjadi optocoupler namanya ya. Gabungan antara LED dengan fotodioda. Kalau fotodioda, dia akan arus muncul jika, tapi tetap pertama ya dikasih tegangan, anoda lebih besar dari katoda. Oh tadi kan kalau apa namanya dioda biasa, udah kan muncul arus. Mau apa namanya dioda silikon. Kalau dioda germanium kan sama, arah maju yang muncul arus. Udah selesai. Nah kalau LED, jika arusnya memenuhi syarat, dia kan setelah ada arus maka muncul cahaya. Kalau di sini cahaya dibutuhkan untuk arus. Jadi sebelum ada cahaya, walaupun tegangannya sudah ada, ini tetap aja putus. Jadi arus tidak ada. Kalau putus kan tidak ada arus. Supaya arus ada, berarti harus dikasih cahaya. Itu disebut fotodioda. Cahayanya menentukan. Walaupun tegangan sudah ada, nggak ada cahaya nggak bisa. Tapi kalau tidak ada tegangannya sama, semua dioda sama ya. Ini namanya fotodioda. Ini dia semakin besar cahaya yang mengenai dia, arusnya akan semakin cahaya semakin mungkin. Dengan batas itu kalau cahaya ini, tentu arusnya ada dulu minimalnya sama dengan arus LED. Ini dia. Pak, mohon maaf, Dava infonya mau masuk belum di ACC, Pak. Nggak ada ya, sudah. Bentar ya, saya tutup dulu. Bentar. Ya, baik Pak. Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada dapat. Biasanya muncul. Suruh aja di ini lagi. Ya ini. Nggak ada nih, biasanya ada di sini. Langsung saya ini kan. Kalau ini langsung muncul di atas kok, langsung saya. Suruh aja itunya ya, di WA aja. Itu fotodioda ya. Nah, gabungan fotodioda itu adalah optocoupler. Dia ada dua di situ. Dia punya LED dan punya fotodioda. Nah, ini yang cahayanya itu yang digunakan nanti cahaya tidak tampak, infrared namanya ya. Infrared. Tujuannya adalah untuk sensor keamanan. Jadi kalau cahayanya kelihatan ya orang hindar gitu ya. Nah, ini dia ada dua optocoupler ini. Karena kita baru belajar dioda ya, kita pakai contoh optocoupler yang dioda. Nanti ada juga yang transistor. Ini tadi dia, yang LED tadi. Kasih tegangan, jika arusnya memenuhi syarat akan muncul cahaya. Sedangkan fotodioda, dia akan ada arus kalau ada cahaya. Nah, baru nanti arus ini dihubungkan ke peralatan lain, umpamanya ke speaker. Jadi ada yang masuk tanpa izin, ya. Atau nanti kekunci, nggak bisa dia. Orang yang tidak ini nih bertanggung jawab. Gimana kalau kita yang ininya? Berarti kita kan tahu di sini ada ini, kita matikan dulu dong. Supaya cahaya ini tidak akan memancarkan ke sini. Waktu kita lewat ya tetap aja sini tidak menghalangi dia kan. Nah, dulu. Tapi kalau tidak dia akan. Nah, yang ini ada satu paket kecil gabungan, ada yang terpisah ya. Biasanya ya kalau untuk umpamanya kemalingan, umpamanya pintu gitu ya, itu biasanya dipisah antara LED
dengan fotodiodanya bisa dijarakin. Tapi ada juga satu paket ini ya. Ini yang satu paket ini biasanya untuk kunci kalau dulu ada. Tapi sekarang sudah tidak, orang udah pakai ini ya, pakai magnet itu ya. Dulu yang pakai kunci berlubang istilahnya. Kebetulan saya itu skripsinya itu dulu buat kunci hotel. Waktu itu belum ada yang pakai magnet gitu ya. Orang pakai kunci manual. Dipakai sandi. Sandinya adalah kartu berlubang. Ya bisa diubah di program. Jadi umpamanya ruangan 01 umpamanya. 01 sekarang saya kasih sandinya umpamanya 0100. Kemudian orang tuh dibawa sama dia kuncinya. Enggak masalah. Setelah dia check out, itu ruangan satu tadi kan 100 umpamanya kan, dikit aja yang mau 100. Dibawa orang nih, dia bisa masuk sana nanti tanpa izin nanti ya. Ya bisa, orangnya keluar nanti di komputer diubah. Ruangan 1 bukan 100 lagi. Umpamanya 011. Waktu dia menggunakan kunci dia nggak bisa lagi. Error dia nanti akan ada malah alarm. Ini ada yang tidak berhak memakai kunci. Nah, itu di bagian keamanan yang ditaruh. Seperti itu. Cuman itu yang bisa yang kecil ini ya. Nah, seperti yang kecil ini. Kalau yang untuk pintu nanti itu dia pisah antara fotodioda dengan LED-nya. Ujung-ujung karena pintu kan lebar. Kalau kunci kan kecil ya, kunci kecil. Nah, kunci dia, nah yang seperti ini kunci nanti saya lihat dulu ya. Yang saya fotokopier ya. Couple itu kan pasangan ya. Opto berarti pasangan. Nah, ini dia ya. Ini yang contohnya ini yang satu paket antara dioda dengan LED-nya ya, yang di bawah ya. Ini sama aneh ya. Ini ada lubang celah di sini kan. Celah ini di sini akan masuk cahaya. Nah, ini kita masukin kuncinya nanti. Ini kan satu bit ya. Kalau umpamanya kita satu bit kan gampang, hanya 0 1 kan. Ini buat banyak berderet. Sehingga nanti dia pas kuncinya dimasukkan, yang kena lubang berarti dia cahayanya tetap tembus. Yang tidak kena lubang berarti dia mati. Kalau dia pas itu dengan programnya, oh pintu kebuka. Kalau enggak, dia akan nyala alarm. Berarti apa? Ada yang tidak berhak mencoba membuka pintu. Nah, itu gunanya. Ini dulu TA saya, skripsi saya pakai ini. Pakai bahasa C waktu itu. Punya hardware-nya, harus sederhananya. Saklar aja sebenarnya kan. Nah, ini. Nah, kalau untuk pintu gimana? Ini dipisah nih. Antara LED dengan fotodioda ini dipisah. Supaya taruh di ujung pintu. Ujung pintu satu nih, ujung pintu ini satu. Yang sejajar ya, dibuat sejajar. Sehingga nanti cahayanya tetap mengenal di sini. Ini kan pemakaian sejajar. Kata kopler ya. Jadi dia dua. Pada sisi kiri dia dikasih tegangan akan menghasilkan cahaya. Nah, untuk yang sebelah sininya dikasih tegangan juga kan, tapi dia tidak akan ada arus kalau cahayanya tidak ada. Nah, cahaya ini cahaya infrared. Kalau cahaya yang kita kena lampu, umpamanya tidak nyala infrared. Infrared di sini yang masuk sini. Baru dia akan ada arus. Karena arusnya akan dihubungkan ke kunci elektroniknya. Jadi dia seperti gulungan itu. Jadi kalau gulungan ada dikasih relay tentunya ya. Relay, nanti dia ada gulungan sehingga dia ada magnet. Nah, magnet akan menarik kunci, pintu akan kebuka. Nah, kalau sekarang orang udah pakai magnet. Dia pakai kode juga sama sebenarnya. Ini kodenya juga binary. Ini pakai magnet. Dan dia juga tinggal dimasukin ke dalam ruangan, masukin nyala lampu gitu kan. Nah, satu kunci untuk membuka pintu dan menyalakan lampu. Nah, kalau saya dulu hanya untuk membuat ini saja, membuat kunci saja. Masukin ini. Yang tidak berhak, kodenya pasti berbeda. Nah, itu setiap saat bisa diubah. Jadi umpamanya kalau kamu hotel juga umpamanya kunci magnet itu kamu bawa, itu besok nggak bisa dipakai itu. Sama. Karena setelah orang check out, itu biasanya oleh operator diubah lagi. Lupa saja umpamanya kita ke bawah kuncinya. Kita pakai lagi nggak mau itu. Karena orang tahu ini, oh orangnya nih lupa nih ke bawah sama dia kunci, titip di resepsionis itu kan. Itu operator hotel akan mengubah kodenya. Sehingga kunci yang kita pakai tadi nggak laku, kita lapor lagi. Ini ruang saya tadi kok nggak bisa dibuka, saya lupa tadi naruh di sini. Ya. Nah kalau kita taruh, dia akan diganti sama dia, kodenya, kita akan dikasih kunci baru. Kita nggak tahu itu, karena di dalamnya, itu kuncinya sama saja bentuknya secara fisik, tapi isinya sudah berubah. Jadi makanya kalau kita pun bawa itu kunci, pemain kita, kita masih pemain 2 hari,
Terutama kita cari makan keluar, kita nggak titip kunci di resepsionis, itu akan diganti sama resepsionis. Kunci yang kita pakai tidak bisa lagi dipakai. Kita lapor lagi. Kunci saya nggak bisa buka. Oh ya Pak, ini diubah lagi sama dia. Nah itu dia, kalau sini dia secara fisik ada lubang, tidak berlubang ya, karena dia cahaya. Nah kalau magnet dia akan tidak perlu dilubangin, dia di dalam itu ada magnet atau tidak ada magnet, dia 0101 juga. Oh, atau kopler gabungan ya, gabungan. Jadi pada sisi kiri ada arus, ada tegangan, muncul arus jika anodanya lebih besar dari katoda. Kemudian jika arusnya ini memenuhi syarat 10 sampai 50 mili tadi ya, muncullah cahaya. Kalau di sini kebalikannya, dikasih tegangan ini V2-nya, arus tidak ada. Padahal ini arah balik ya, kalau ini arah maju, ini arah balik. Dia arus akan muncul arah baliknya jika diodanya dikenai cahaya. Ini cahayanya infrared biasanya. Baru dia akan ada. Nah, arus yang kedua ini yang dihubungkan apakah membuka pintu, apakah dia membunyikan alarm segala macam ya. Ini rumusnya sama ya. Satu arah maju ini seperti dioda silikon, tapi bukan silikon ya, di arah balik. Jadi foto ini kan LED, ini foto dioda ke arah balik. Sama dengan ini ya, arah balik, foto dioda arah balik ya. Kalau dibalik sini dia tidak akan ada. Sama aja dengan kita silikon dibalik kan. Tegangan berapapun itu tidak akan harus, kecuali nanti sudah rusak. Juga ada arus yang besar, kebakar ya. Ini arah balik. Jadi arah balik itu ada dua jadi kan. Pertama silikon, kemudian adalah foto dioda. LED arah maju. Kemudian ini yang terakhir dari ya, adalah varaktor. Ini gabungan juga. Cuman dia kalau tadi gabungan LED dengan apa? Dioda dengan dioda cuma dibalik gitu ya. Nah, ini dia varaktor itu dioda dengan kapasitor. Dia akan merubah. Nah, kalau kapasitor itu biasa ya. Satu kapasitor satu nilai. Nanti ada namanya variabel kapasitor, itu kapasitornya banyak gitu ya. Nah, di sini dia dengan varaktor ini nilai kapasitor akan berubah. Nah, tetapi dia berubahnya nah seperti ini tadi, R variabel. Tampilkan lagi di sini ya. R-nya berubah. Tapi berubahnya adalah lebih kecil dari maksimalnya. Nah, kita muncul lagi mana dilihat tadi ya. Ya. Ini umpamanya 3 kilo, maksimalnya 3 kilo. Kita mau 4 nggak bisa, tetapi mau 2 bisa, mau 1 bisa, 0,1 bisa gitu ya. Nah, maksimalnya nih. Jadi dia akan berubah ke bawah. Mau variabel apa? Resistor variabel ataupun tripod ya. Itu dia adalah maksimalnya. Dia hanya bisa berubah lebih kecil daripada yang maksimal. Begitu juga varaktor. Varaktornya kalau tadi kan kita geser ya secara yang ini tadi. Ini kita geser. Manual kan ini, kita geser manual. Geser ke sini. Diputar kalau prakteknya diputar. Oh, turun dia. Oh, ini naik. Asal ini dengan ini. Kalau ujung-ujung dia adalah nilai tetap. Seperti R biasa. Tengah dengan bawah atau tengah dengan atas. Hanya kalau tengah dengan bawah berarti dia maksimalnya ke sini. Kalau tengah dengan atas berarti maksimalnya ke kiri. Aja bedanya. Nah, manual kan. Kalau tripod atau R variable. Kalau varaktor tidak, tegangannya. Tegangan berubah. Tegangan berubah, kapasitornya berubah. Nilai kapasitansinya. Faradnya berubah. Cuman arah ini tegangan arah balik juga ya. Jadi makin negatif dia, ini varaktornya makin turun. Pada saat 0 adalah varaktor tertinggi. Nah, nanti ada di salah satu transistor nanti juga seperti itu. Pada saat 0 dia malah arus tertinggi. Kan lucu. Pada saat 0 malah tertinggi kan. Pada saat tegangan 0 arusnya tertinggi. Ini dia. Ini pada saat 0 ya, tegangan yang diberikan di sini dia adalah faktor tinggi. Kita bisa, oh saya butuh C yang lebih kecil, kasih tegangan yang lebih kecil. Dia akan turun. Makin kecil, makin negatif, berarti makin kecil nih kan, makin arah balik ya. Makin negatif, dia akan kapasitornya, kapasitasnya makin turun. Makin besar dia, makin kecil 0 ya. Besarnya di 0 nih, karena negatif ya. 0 maksimal. Negatif, 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 dia makin turun. Sehingga kita tidak perlu, kalau kita perlu umpamanya
nilai C-nya berubah, nah itu bisa menggunakan karakter. Tapi dengan catatan ini hanya mengurangi bukan menambah. Nah, kalau variabel kapasitor dia bisa mengurangi menambah ininya ya. Di bawah maksimal juga samanya. Dia kapasitornya itu bikin seri paralel itu ya. Sama dengan R. Kalau R itu kan seri. Seri terbesar itu adalah maksimal. Kita geser serinya kecil, seri kecil makin kecil. Seri nggak ada nol ya, ini sama. Tapi ini nggak pernah nol, tapi mendekati nol kapasitasnya. Ini faktor. Jadi dioda dengan kapasitor. Jadi kita mengubah besarnya kapasitansi tidak memutar C, cukup dengan memberikan tegangannya negatif. Jadi nanti kapasitansinya di sini nanti akan bisa digunakan. Kapasitor gunanya apa? Nanti ada yang kuliahnya khusus itu. Di rangkaian listrik itu akan dipelajari. Kalau kita di sini kapasitornya nanti belum digunakan, nanti dia kalau tegangan malah dianggap dia hanya frekuensi rendah gitu ya. Kalau frekuensi tinggi itu kapasitornya gitu. Di saklar juga. Kalau DC di saklar terbuka, kalau AC saklar tertutup gimana itu? Cuma kalau frekuensi tinggi nanti itu kapasitornya berubah. Nah itu yang dioda ya. Sekarang kita masuk ke babnya, harusnya udah di bulan puasa kemarin ya, transistor. Sekarang cuman karena kita banyak halangan, kita masuk ke bentuk kedua daripada bahan semikonduktor. Yang pertama kan dioda. Dioda itu macam-macam juga kan ya. Dioda silikon. Dia hanya untuk arah fungsinya. Dioda Zener. Itu biasanya untuk regulator tegangan. Untuk mengatur tegangan output akan relatif sama walaupun inputnya berubah-ubah. Di atas tegangan Zenernya. Kalau tegangan di bawah tegangan Zenernya, ya udah dia ngikutin tegangan input. Jadi yang berbahaya kan bukan kecil, yang besar. Dia nanti akan merusak komponen, bisa kebakar. Nah, itu tidak akan terjadi jika ada Zener. Nanti ada lagi regulator tegangan sudah berbentuk IC ya. Nanti cuman ininya terbatas. Ya, ada 5 volt, 9 volt, 10, 12 gitu. Terbatas. Kalau Zener kan banyak. Dari 2 volt sampai 1000 volt ya kalau Zener. Walaupun yang terbesar-besar itu tidak ada ya. Dipergunakan tegangan DC itu yang 30 volt bertinggi. Nah, kalau makanya regulator itu AC nanti dia ada. Jadi tegangan berubah jika di atas tegangan pemetar, kita buat regulator 5 volt. Tegangannya akan tetap 5 volt, walaupun inputnya jadi 10 volt. Inputnya 12 tetap 5 volt. Sama dengan Zener ya. Zener 5 volt, masukin inputnya 10 tetap 5 sekian ya, kecil ya komanya. Dikasih 20 tetap 5 sekian. Tidak pernah dia menjadi 6. Padahal tegangan dari 5 menjadi 20 kan, bukan coba. Nanti ada itu ya. Nah, kita masuk bentuk kedua. Nah, kemudian bentuk-bentuk dioda tadi ya, ada yang cahayanya kita perlukan, ada yang dikasih cahaya baru dia berguna, ada arus gitu ya, ada gabungan. Ada juga untuk mengatur besarnya kapasitansi tadi ya. Jadi menurunkan dari tegangan dari kapasitas. Umpamanya dia 1 farad. Kalau kita kapasitor biasa kan kalau kita jadi setengah berarti ganti kapasitor. Atau 1 faradnya kita seri. Kalau kapasitor dia seri, dia sama dengan paralelnya R. Kalau R di seri tambah besar kan, kalau C di seri dia makin kecil. Jadi seri sama dia setengah. Nah, kalau R paralel yang sama dia setengah. Kebalikannya R dengan C itu kebalikan. L dengan R sama. Jika lilitan diserikan dia akan bertambah besar Henry-nya. R jika di seri bertambah ohmnya. Kapasitor jika di seri berkurang kapasitannya. Kita tadi mau seri, lebih baik kita gunakan karakter ya. Karakter tadi hanya dengan menambahkan tegangan arah balik. Kita sudah dapat nilai-nilai yang berbeda-beda dengan satu kapasitor. Tidak perlu di seri-seri. Kalau seri kan harus nambah, paralel nambah kan, kalau tidak perlu. Nah, sekarang kita masuk transistor. Nah, transistor dia sama seperti dioda juga, cuman kalau dioda hanya 2 ya. Dia hanya ada bahan semikonduktor kelebihan elektron dan bahan semikonduktor kekurangan elektron. Sedangkan di transistor, nah transistor itu ada 2 nanti, maka disebut transistor bipolar. Nah, cuman di pasaran orang-orang lapangan disebut transistor. Maka transistor ada 2, transistor bipolar disebut bipolar, dan transistor bahasa aslinya ya BJT, dan nanti ada transistor unipolar yang disebut FET. Nanti akan kita masuk sebut. Cuman kalau di pasaran FET disebut FET, tetapi transistor bipolar disebut transistor saja. Dan itu nanti macam-macam lagi. Transistor itu ada 2 umumnya. Pertama transistor bipolar yang kita bahas, kemudian FET.
Resistor bipolar ada dua, ada NPN, PNP, nanti NPN, PNP apa nanti kita bahas. Resistor unipolar atau FET ada dua juga. Pertama dia adalah JFET dan MOSFET. JFET ada dua juga, kanal N, kanal P. MOSFET juga ada dua nanti, enhancement dan deflection mode. Nah, nanti dari MOSFET itu yang jadi IC. Kalau transistor ini jadi IC juga. Transistor jadi IC nanti dia namanya TTL, transistor logic. Sedangkan kalau dari FET dia jadi transistor dari MOSFET ya, dia CMOS. Jadi IC-nya. Dan kita nanti di rangkaian digital akan kita pakai yang IC-nya. Nah, di sini dia. Jadi ada tiga nih. Nah, tiga gimana? Padahal jenis bahan konduktor itu cuma dua kan? Ada NPN, PNP. Kelebihan elektron dan kekurangan elektron. Ini tiga gimana? Berarti ada yang dua. Kelebihannya yang dua atau kekurangannya yang dua. Tetapi yang dua tadi tidak boleh berdekatan. Nah, dia dipisah. Umpamanya ya, kelebihan elektron baru kekurangan, baru kelebihan lagi. Atau kekurangan elektron, kelebihan baru kekurangan. Nah, tapi dia ada dua jenis. Makanya NPN, PNP di situ. Dan ini nanti dia akan ini dasar-dasar transistor. Dia sama dengan ini tadi. Nah, ini ditemukan sejak sebelum transistor gimana? Ada. Sudah ada komputer kok, sebelum transistor juga ada komputer. Komputer itu waktu profesor akan kita bahas sejarah komputer. Tapi dia menggunakan tabung hampa. Transistornya fungsinya nanti sama dengan dioda tadi, saklar. Hidup mematikan saklar. Sama, cuma transistor ada dua nanti ya. Kalau dioda kan hanya saklar, hidup mematikan. Atau membuat tegangan itu stabil seperti Zener. Tapi kalau transistor ada dua nanti. Ini seperti saklar sama dengan dioda, tapi bisa sebagai penguat. Ini apa? Input kecil bisa besar. Tapi ingat, untuk sinyal kecil ya. Kalau sinyal besar, untuk tegangan besar, dia gunakan trafo kita nanti. Step up ya namanya. Sudah kita bahas kemarin di penggunaan dioda. Nah, ini dia tahun 51 transistor. Ini yang mengubah cepatnya perkembangan teknologi. Ini waktu itu belum ada IC dulu ya. Baru IC. Transistor baru di IC. IC itu adalah sebenarnya transistor-transistor yang dibuat kecil ya di dalamnya. Cuman bukan transistor itu yang digabung-gabung dalam, tapi sifatnya ya, saklarnya. Ya, bukan seperti itu. Nanti ada juga IC sebagai penguat, khususnya udah digabung transistor di dalam. Terbatas. Nanti dia, ini IC. Nah, transistor bipolar itu dapat sehari-hari ini yang kita sebut transistor. Padahal transistor itu ada dua, ada bipolar, ada unipolar. Unipolar itu disebut FET kalau di lapangan, atau kalau kamu beli nanti ke peralatan orang jual elektronik, beli FET dong. Kalau FET harus disebut FET-nya. Padahal ini FET itu transistor juga, field effect transistor. Sama-sama bahannya ya semikonduktor juga, kelebihan elektron dan kekurangan elektron. Cuma dia bikin kanal nanti kata saluran. Kalau transistor tidak, cuma dirapatin seperti dioda. Kalau di sini dia antara kelebihan dan kekurangannya itu dikasih saluran. Maka disebut ada efek medannya nanti yang berpengaruh. Kalau BGT atau bipolar junction transistor tidak, dia seperti dioda. Cuma tiga dia. N-nya 2, P-nya 1 atau P-nya 2, N-nya 1. Cuma yang satu diletakkan di tengah. Pokoknya N-nya 2 berarti N, P tengah, N lagi di ujung. Kalau P-nya yang 2, P dulu, N-nya di tengah, P lagi di ujung. Itu disebut NPN, PNP. Ini strukturnya. NPN dulu. Ini yang paling banyak digunakan. Ini kan? Kelebihan elektron, kekurangan elektron, kelebihan elektron. Cuman ukurannya berbeda. Berbeda. Sama, elektron juga berbeda. Sama-sama N kan? Nah, yang di atas ini lebih besar kan? Kan lebih besar. Yang di bawah N-nya lebih kecil. Yang tengah-tengah paling kecil. Tapi ini kekurangan ya, ini kelebihan. Tetapi yang di bawah ini walaupun dia kecil, muatannya banyak. Umpamanya kelas, ini kelas kecil, umpamanya kalau kita di atas penuh kelasnya. Kita kelasnya 20. 20-nya masuk mungkin lebih. 25 malah diisi 25. Padahal kursinya 20 masih ada yang berdiri 5 gitu kan. Sedangkan ini kelasnya 40. Isinya cuma 10. Masih longgar kan. Yang kelasnya besar, yang ruangannya besar ini, elektronnya lebih sedikit daripada yang yang jenis N, bahan konduktor jenis N yang kecil ruangannya. Sehingga kenapa? Yang di sini berusaha keluar dong, udah sempit. Sama juga kan kalau kita sempit kan nggak betah. Alam itu seperti itu. Ini dia dibuat banyak
cuman ruangannya kecil, ingin keluar dia. Sedangkan yang di sini longgar, ya dia bisa menerima dari lain. Nah, itu ya. Nah, sedangkan di sini dia kecil. Jadi jangan numpang lewat doang di sini nih. Jadi dia numpang lewat, keluar ke sini, sebagian besarnya kecil. Makanya ada 3. Kalau dioda hanya anoda, bagian yang N-nya, katoda yang bagian anoda bagian P-nya, N-nya katoda. Sedangkan resistor ada 3. Nah, disebut ini B, basis base. Bahasa Inggris base basis. Yang kecil. Mau N-nya kecil atau P kecil ya, sama basis. Kemudian yang N-nya yang luasannya lebih besar, tetapi isinya lebih sedikit daripada ini disebut kolektor. Kolektor, tahu kan kalau bahasa kitanya juga ada penampung ya. Penampung kolektor. Kolek itu mengumpulkan, mengumpul apa? Mengumpul elektron yang di sini. Ini emitter, ini yang menyuntikkan, memberikan. Dia isinya banyak, cuman tempatnya kecil, dia akan masuk. Jika dikasih apa kemarin di dioda, jika dikasih tegangan. Ini sebenarnya seperti 2 buah dioda, cuma berlawanan. Ini P-nya ke atas kan, ini kan PN arahnya ke atas kan, ini PN ke bawah. Dioda yang berlawanan nih, seperti dioda. Tapi dia bukan 2 dioda yang susun seperti tidak. Kalau dioda disusun dia junction-nya nanti banyak. Ini kan junction-nya cuma 2. Dioda ya. Nah, ini simbolnya. Kalau dioda kemarin kan segitiga simbolnya ya, segitiga garis depan. Ini dia juga. Panah ini menunjukkan arah arus nanti, bukan elektron kebalikan. Ini basis base bahasa Inggrisnya, kolektor bahasa Inggrisnya. Ini emitter bahasa sama emitter. Ini pengumpul, ini penyumbang. Nah, pemberi. Nah, ini simbolnya. Ini yang NPN. Yang PNP gimana? Sama, cuman P-nya yang 2. Nah, di sini garis kecil. Tapi yang pertama emitter cuma di tebal, cuman isinya banyak. Yang ini yang kecil, ini yang paling besar tetapi isinya lebih sedikit. Sehingga dia dari yang sedikit dari yang banyak ke sedikit kan. Kemudian PNP yang kedua. Berarti P-nya 2, N-nya 1. Berarti kekurang elektronnya 2, kelebihan elektronnya 1. Sama. Nah, di sini nanti dia mana kalau dikasih tegangan maju ini nggak kerja sama arah balik kan. Nah, di sini panahnya ke dalam. Maka diperlukan nanti kalau pemakaiannya rangkaian sama dengan yang di atas di sini, dia dikasih tegangannya tegangan negatif. Ini bawah. Tegangan negatif ini dia. Oh, tegangan positif juga kerja. N-nya kasih positif ya, makin besar daerah junction-nya kan. Nah, harus dia akan lewat. Makanya kasih tegangan negatif. Nah, nanti bisa dibalikkan repot Pak, ada 2 tegangan gitu kan. Nah, nanti ada gimana caranya? Nanti akan khusus nanti kita bahas yang ini dari tegangan negatif menjadi positif. Nah, yang banyak dipakai nanti ini yang dalam perhitungan itu. NPN. Nah, ini simbolnya kebalik panahnya ya. Berarti dia kalau simbol transistor PNP. Transistor NPN. Kalau kotak saja, kalau segitiga itu, segitiga ada garis depannya, dioda. Kalau dia garisnya itu agak miring ujung-ujungnya, Zener. Gitu ya. Kalau ada tanda panahnya, fotodioda. Tanda panahnya keluar, LED. Nah, itu simbol ya. Tahu simbol, harus dilambangkan tadi. Karena nanti untuk rangkaian ini simbol saja. Nah, seperti inilah dia sebenarnya di transistor itu. Ini yang NPN ya. Ini sebenarnya lebih kecil, ini lebih banyak sebenarnya ininya. Ini juga sama ya. Ini cuma longgar. Ini isinya lebih banyak nih. Ini kekurangan. Pasti kalau ini berusaha sini kan tapi ada junction. Nggak bisa lewat. Ini juga tidak bisa masuk sini. Nah, dikasih tegangan nanti. Nah, tegangan nanti berarti ada 2 tegangan. Kalau dia kan cukup 1. Dari anoda ke katoda. Di sini ada 2 tegangan. Tegangan basis emitter dan tegangan kolektor dan emitter. Basis kolektor tidak ada. Ini kan 3 harusnya. Basis emitter, basis kolektor, kolektor emitter kan harusnya. Nah, yang basis kolektor tidak dipakai. Jadi dia basis emitter, kolektor langsung emitter. Nah, kolektor ke sini enggak? Sini. Nah, seperti dioda yang berlawanan gitu kan. Ini dioda pertama di atas NP, PN. Ini PN, cuma P-nya 1. Dioda biasa berarti kan kalau 2 kita gabungkan P-nya 2, N-nya 2. Kalau 2 dioda kan. Nah, disebut ini tegangan yang di sini disebut dioda emitter. Ini dioda kolektor. Nah, yang dipakai nanti dioda emitter. Nah, tegangannya emitter ke basis ke emitter. Kolektor dan emitter. Ini dia. Ini bentuk strukturnya, simbolnya nanti. Kalau dia tidak biasa,
tegangan emitter tadi 0,7 gitu. Nah, ini dianggap dalam perhitungan dia pakai, dalam kenyataannya di bawah, di atas 0,6 tapi di bawah 0,7, sama dengan dioda ya. Nah, prakteknya nanti ya kita ukur. Ya, kalau di rangka ini tadi kan, tegangan pemberi tegangan antara basis dan emitter disebut VBB, tegangan basis. Basis kolektor tidak ada, tidak diberikan tegangan sama orang. Kolektor, emitter disebut VCC. Cara kolektor dan emitter ini tegangan VCE, kolektor emitter. Tapi sumber tegangan disebut VCC. Sumber tegangan disebut VBB. Antara basis dan emitter disebut tegangan VBE. VBE inilah tegangan dioda sama dengan tegangan 0,7. Maksimal itu 0,7. Kalau yang prakteknya nanti bisa di atas 0,6, di bawah 0, tapi dalam perhitungan kita ambil 0,7. Tegangan antara kolektor dan emitter disebut tegangan VCE. Ini bisa 0, bisa besar nanti. Bisa 0, mendekati 0 ya, tidak akan pernah dia 0, mendekati 0, tapi 0, atau mendekati VCC. Yang VCE. Sedangkan ke sini dia tetap 0,7. Jika VBB-nya lebih besar dari 0,7. Kalau VBB yang kecil 0,7 ini 0 juga. Harusnya nanti 3. Harus emitter, harus kolektor. Nah, jadi 3 ya. Ini tahanan RB, tahanan basis. Jadi kemudian ini tahanan kolektor. Tahanan emitter tidak ada. Nanti ada. Oh, ini ya nanti. Kalau yang pertama dulu tahanan basis, kolektor, tahanan emitter belum. Emitternya langsung ground dulu ya. Nanti ada tahanan emitter ada. Sekarang emitternya belum. Nah, ini dia. Tegangan sumbernya basis kolektor disebut VBB, basis. Tegangan antara basis dan kolektor disebut VBE, basis emitter. Tegangan kolektor dengan basis ini dengan emitter disebut VCC dan kolektor. Tegangan antara basis kolektor dengan emitter disebut VCE, kolektor emitter. Nah, titik ini disebut VB tegangan basis. Titik ini VE tegangan emitter. Titik ini VC tegangan kolektor. Satu titik. Nah, kalau tegangan itu harusnya antar dua titik kan, antar beda potensial. Jadi kolektor, emitter, basis, basis emitter. Ini yang tetap 0,7 jika tegangan lebih besar daripada 0,7. Kalau ini dia bisa mendekati 0, bisa mendekati tegangan sumber PCC ya. Nah, nanti arus IC nanti bisa lebih besar dari VBB atau nanti dia kecil. Nah, kalau dia besar nanti dia sebagai penguat. Kalau dia sebagai saklar, nah, ada 2 transistor. Kalau beda kan arus saja dia ya. Ini sama pada basis sama ya. Pada saat apa namanya? Ya, arus transistor nanti. Tegangan ini tidak dikasih tegangan dia seperti ini dia. Pada saat tegangan VBB ini lebih besar dari 0,7, maka ini kan bias maju. Katakan ini 0 dulu, masa 0 dulu, katakan ini 0. Ini VBB-nya lebih besar dari 0,7. Ini kan bias maju. Berarti seperti dioda kan? Berarti nanti di sini kan daerah junction yang di bawah ya, bukan di atas, yang di bawah akan hilang. Lebih besar dia akan hilang sehingga elektron akan ke sini. Setelah ini penuh, elektron kemana? Ke sini dia sebagian besar ke atas. Nanti kalau tegangan VCC baru nanti ada arus IC. Nah, gitu ya. Termasuk ini udah terkotor, itu ceritanya seperti itu ya. Ini arus transistor. Ada 2, yang satu putus-putus, yang satu lurus. Yang putus-putus ini adalah arah jalannya elektron. Jadi elektron akan masuk dari emitter menuju basis. Ini kebalik nih. Yang ini arahnya keluar nih ya. Yang basis ya, keluar. Kebalik. Kebalik ya. Jadi ini dia masuk, ini dia keluar ke basis dan keluar ke kolektor ya. Ini dua-duanya keluar dari basis ya. Sehingga ingat lagi waktu dioda, waktu arah elektron dari kiri ke kanan ke kiri dari N ke P harus akan mengalir dari P menuju N, harus menuju dari basis dan dari kolektor keluarnya dari emitter. Kebalikin bawah ini ya, kembali. Anaknya ke depan. Nanti sebentar saya ini ubah sebentar dulu ya. Sebentar dulu nanti saya ubah yang kemarin sebentar dulu. Harusnya seperti ini tadinya tadi. Jadi elektron kan karena arah maju di sini tadi, ya kan arah maju
Sehingga elektron akan mengalir dari basis, dari elektron menuju dari emitter menuju basis, keluar ke basis dan keluar kolektor. Sehingga arus listrik nanti akan mengalir dari basis dan dari kolektor keluarnya di emitter. Jadi arus emitternya adalah jumlah arus basis ditambah arus emitter. Di mana arus basis ini karena kecil sehingga arus IC dengan IB ini IC dengan IE ini hampir sama. Tapi tidak bisa IB-nya dianggap 0. IB-nya 0 semuanya akan 0. Nah, walaupun dia kecil dia menentukan. Ya. Arus basis kecil tapi bukan 0. Kalau arus basis 0 pasti IC-nya 0, IE-nya 0. Itu bisa kita buktikan nanti. Gitu ya. Jadi harusnya sehingga arus IE itu adalah jumlah arus IB dan IC. Ya, arus IC hampir sama dengan IE. IB kecil daripada IE. Tapi tidak bisa kita mengabaikan IB. Jika IB-nya 0, wah, berarti kan ini hampir sama. Tapi bukan sama ya, hampir sama. Nggak sama. Kalau sama, berarti IB bisa 0 dong. Nah, ini IB tidak boleh 0. Kalau IB 0, IC-nya otomatis 0, IE-nya 0. Walaupun dia kecil, ya dia menentukan arus basis ini. Nah, kalau arus basisnya besar sekali nanti dia seperti saklar. Kalau IB-nya 0, dia saklar terbuka. IB-nya besar, dia seperti saklar tertutup. Nah, nanti berarti IC-nya sangat kecil gitu ya. Nanti di IC ada, IB ada, itu dia nanti sebagai penguat. Nah, ini ada dua nanti. Alfa DC sama beta DC. Tapi alfa DC ini nggak dipergunakan. Alfa DC adalah perbandingan antara arus kolektor dengan arus IC. Karena IC lebih kecil daripada IE, berarti dia ini paling maksimalnya yang mendekati 1, tidak pernah 1. Jadi untuk transistor daya rendah, alfa DC itu 0,99. Tidak akan pernah 1 karena IC tidak sama dengan IE. IE lebih besar daripada IC. 0,99 sekian. Daya besar dia 9,5. Nah, yang berguna ini nanti. Beta DC. Nah, beta DC ini adalah penguatan transistor. Ini dia sebagai penguat nanti ya. Kalau saklar ini nggak digunakan, nggak perlu. Beta DC adalah perbandingan arus IC dengan IB. Kalau alfa tadi kan IC dengan IC kan, IC dengan IE kan, hampir 1. Kalau ini jauh lebih besar. Karena IC jauh lebih besar daripada IB. Tapi IB-nya dalam mikro, ini dalam mili. Nah, makanya harus hati-hati kemarin lagi yang pertama masuk mili, mikro, nano, kilo, mega, Anda harus tahu ya. Itu disebut di beta DC ini, di datasheet tidak ada, di datasheet dinamakan HFE. HF ini singkatan dari Hybrid Forward Emitter. Jadi ini adalah rangkaian hybrid, nanti waktu yang kuliah elektro analog akan dibahas. Apa itu hybrid? Forward emitter, rangkaian arah maju common emitter. Rangkaian ini common emitter nih. Karena ini rangkaian terbanyak ditemukan di ini transistor common emitter. Emitternya sama-sama ke ground. Emitter ke ground, basis ke ground, ini ujungnya kolektor juga ke ground. Kumpul di common emitter, emitter bersama. Ini dia penguat beta tadi. Beta itu adalah di datasheet tidak ketemu beta, jangan cari beta. Ini dapatnya HFE. Cuman di perhitungan beta DC-nya berapa? Adalah perbandingan arus kolektor berbanding arus basis. Ininya besar. Nah, untuk transistor daya kecil dia 100 sampai 300. Untuk transistor daya besar dia penguatannya di bawah 100 biasanya. 20 sampai enggak ada yang 100, biasanya di bawah 100. Karena dayanya sudah tinggi, penguatannya tidak perlu besar-besar lagi. Kalau daya rendah harus besar dong. Kalau penguatannya kecil ya tetap kecil nanti dayanya kan. Makanya nanti dari penguat itu dia tidak bisa satu tingkat. Sama namanya preamp dulu. Nah, itu banyak biasanya itu orang telekomunikasi nanti ya. Karena sinyal suara radio, televisi itu kan yang dipancarkan dari antena itu kan kecil. Tidak bisa kita jadi gambar jadi video langsung, harus dikuatkan dulu. Nah, makanya perlu penguat namanya preamp nih. Kalau yang kecil penguatannya besar. Nanti baru setelah preamp nanti baru penguat daya. Baru driver, baru ke output, apakah ke televisi, apakah radio, apakah ke seluler gitu ya, itu ada hasil penguat. Karena waktu kalau tidak kita kirimkan daya besar langsung, umpamanya itu antena radio, antena televisi di rumah atau antena HP gitu itu sangat besar. Nah, mungkin kan bawa HP antenanya 1 meter. Nah, makanya di antena kecil itu penguat. Ini dia nanti penguat. Ini contohnya dulu, sampai contoh sini aja ya. Kita antara beta DC, makanya alfa DC tidak dibahas. Umpamanya ada 3
Gimana mencari beta DC, gimana mencari IC, gimana mencari IB jika salah satu duanya diketahui. Paling satu transistor kita dapat dari pengukuran ini ya, harus IC-nya 10 mA, harus IB-nya 40 mikro, tapi ingat mikro mili. Ini adalah 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 6. Ini 1/1000, ini 1/1000. Lebih besar kan? Walaupun 10 tapi dia mili besar. Maka isinya lebih besar. Tapi ini kalau dibalik ini sama-sama isi 10 mA, ini 40 mA, tidak akan pernah. Ini transistornya nanti jadi hanya nanti bukan sebagai penguat, dia sebagai saklar saja. Saklar taruh. Lebih besar berarti saklar tertutup. Nah, ini dia. Tegangannya akan mendekati 0. Nah, ini maka dalam mikro. Nah, dibagi, ingat, makanya 10 IC dibagi IB. 10 mili dibagi 10 mikro. Jangan 10 bagi ini saja. 10 dibagi 0, Pak. Nah, salah. Ini kan 10 pangkat min 3, ini 10 pangkat min 6. Min 6 naik ke atas menjadi pangkat 6. 6 dengan min 3 tinggal pangkat 3. 10 pangkat 3 dikali 10, dapatnya 10 ini kan. 10 pangkat 6 kan? 10 kali. Jadi 10 pangkat 4. Atau ini 1000. 10.000 ya dibagi 40 dapat 250. 10.000 ya kan? Dibagi 0-nya tinggal 1000, 1000 bagi 4 250. Nah, ingat ini ya, bukan 0,0 ya, ini mili, ini mikro. Ini kalau ini dari perhitung dari ini nih. Kita ukur ininya, lihat oh datasheetnya segini. Kalau datasheet dia nggak satu ya, tidak akan dapat. IB-nya dari pengukuran ya. Kalau beta ini dia adalah range-nya. Dari sekian sampai sekian. Jadi kalau pastinya diukur seperti ini. IC-nya sekian. IB oh nih betanya sekian. Harus besar kan? Berarti dia ini transistor penguat air rendah. Kemudian umpamanya betanya kita lihat datasheet umpamanya. IB-nya kita ukur 0,1. Berapa IC-nya? Nah, kan? Sama rumus ini kan. Jadi IC adalah beta dikali IB. IC adalah beta kali IB. Betanya 175 dikali 0,1 mili, dapatnya 17 mili. Ya. IC lebih besar daripada IB. IB-nya 0,1, IC-nya 17. Berarti benar ini. Jangan sampai IB-nya lebih besar daripada IC. Kemudian, jika IC-nya 2 mili, betanya segini berapa IB? Nah, bolak-balik aja ya. Kemudian sama. Karena IB kan, IB adalah beta kali IC, IB adalah IB kali beta DC sama dengan IC. Sehingga IB adalah IC dibagi beta DC. 2 mili dibagi 130. Dapat 14, mikro. Ya kan? IB-nya dalam mikro 14, IC-nya 2. Tapi dalam mili. Ini 2000 mikro, ini 14. Nah, ya. Contoh sederhana. Nanti gimana hubungannya ini? Minggu depan kita pas. Ini yang banyak nanti hubungan common. Jadi transistornya ada 3 nanti. Nanti yang kita bahas yang 3-3-nya ini adalah di elektroda analog nanti ya. Karena sebagai penguat. Dia ada common emitter. Nah, seperti tadi rangkaiannya di bawah. Nanti common collector dan common base. Masing-masing ada fungsi sendiri. Mempunyai kelebihan dan kelemahan sendiri. Oh ini paling bagus. Tidak. Untuk kepentingan lain dia nggak bagus. Oh ini bagus. Untuk tertentu ya. Yang lain. Ini ada lagi. Walaupun ini paling jarang yang 3. Yang banyak digunakan itu 2 ini. Nah, ini rangkaian common emitter seperti ini nanti. Nah, ini kan tadi kan. Ini RB-nya, tahanan RB. Ini sumbernya basis dengan emitter. Ini RC-nya tahanan kolektor. Ini tunggal kolektor dari kolektor ke emitter. Tidak ada basis ke kolektor. Ini tegangan VBE-nya, ini tegangan VCE. Kolektor, emitter, basis. Ini yang seperti dioda 0,7. Ini VCE adalah tegangan di sini VC dikurangi VE. VCB ini yang enggak ada. VC dikurangi enggak ada. Yang ini VBE tegangan basis dikurangi tegangan. Titik sini kurang. Ini yang besarnya 0,7. Kalau ini bervariasi. Nah, sampai di situ dulu kita. Nanti kita lanjutkan minggu depan ke di transistor ya.